Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kimia hari ini, kita bahas kelanjutan materi tentang termokimia. Setelah kemarin kita bahas masalah tentang termokimia, kemudian jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, untuk sekarang kita bahas bagaimana menentukan entalpi reaksi berdasarkan percobaan dan perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini yang kita bahas, yang pertama pengertian kalorimeter atau kalorimetri sama aja. Kemudian menjelaskan cara menentukan besarnya entalpi berdasarkan data percobaan. Kemudian menghitung besarnya entalpi berdasarkan data percobaan. Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 itu nanti setelah materi ini kita bahas ya untuk pertemuan berikutnya. Oke. Yang namanya kalorimetri atau kalorimeter yang seperti yang ada di gambar ini. Ini seperti yang gambar ini biasanya merupakan salah satu jenis kalorimeter sederhana yang ada di lab-lab sekolah. Sebenarnya ada dua jenis kalorimetri. Yang pertama kalorimetri bom, yang kedua kalorimetri sederhana. Untuk kalorimetri sederhana itu biasanya di sekolah SMP, SMA itu menggunakan kalorimetri sederhana. Sedangkan kalorimetri bom itu umumnya di penelitian-penelitian yang lebih besar, seperti di kampus-kampus, seperti di mana penelitian-penelitian, pokoknya penelitian-penelitian yang lebih teliti atau lebih detail. Oke. Untuk selanjutnya nih entalpi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Entalpi adalah merupakan perpindahan energi. Nah, entalpi suatu reaksi itu tidak dapat ditentukan, tetapi kita hanya menentukan perubahan entalpinya saja atau delta H nya saja. Delta H itu artinya selisih selisih entalpi. Nah, ada 4 jenis cara menentukan entalpi atau delta H. Yang pertama itu kalorimetri, yang kedua hukum Hess, yang ketiga itu data entalpi, kemudian data entalpi pembentukan, kemudian energi ikatan. Nah, untuk hari ini kita bahas materi tentang kalorimetri terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, materi berikutnya kita bahas hukum Hess, data entalpi pembentukan, dan energi ikatan. Oke. Ya, ini kalorimetri atau kalorimeter boleh. Kalorimetri adalah suatu sistem yang terisolasi yang tidak mungkin terjadinya pertukaran energi. Ya, jadi di sini tidak terjadi yang namanya pertukaran energi karena ada yang namanya kalorimetri atau tertutup ya. Ada dua jenis kalorimetri atau kalorimeter. Yang pertama itu kalorimetri bom, yang kedua kalorimetri sederhana. Untuk kalorimetri bom itu umumnya digunakan di kampus-kampus, kemudian di lembaga-lembaga penelitian. Ini lebih detail dan alatnya pun tentu lebih mahal. Nah, untuk kalorimetri sederhana ini umumnya ditemukan di sekolah-sekolahan tingkat SMP, tingkat SMA, atau kalian bisa membuat sendiri dengan menggunakan wadah styrofoam atau wadah minuman kopi itu. Kemudian termometer batang seperti ini, kemudian pengaduk yang boleh menggunakan sendok, kemudian reaksi yang kita cek entalpinya ya.
Di sini ada tertutup, jadi dia menggunakan sistem isolasi atau terisolasi. Next ke slide berikutnya. Nah, ini bagaimana menentukan kalor reaksi menggunakan kalorimetri atau kalorimeter. Untuk menentukan kalorimetri itu digunakan asas Black, yang di sini menurut asas Black, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang ditinggalkan zat suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima, suhunya lebih rendah. Bisa disimpulkan bahwa menurut asas Black, kalor dilepas, nih kalor itu panas atau suhu yang panas, sama dengan min suhu yang diterima. Atau bisa juga Q reaksi itu sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimetri. Jadi suhu larutan ditambah dengan suhu yang ada di dalam kalorimetri. Nah, untuk Q bisa juga menggunakan rumus ini ya. Saya biasanya kalau biar mudah mengingat itu saya ambil jembatan keledainya pecat. Nah, berarti Q larutan itu sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, untuk kalorimetrinya kalorimetri sama dengan C dikali delta T. Perhatikan di sini, ini C besar, ini C kecil ya. Kemudian hubungan Q dengan delta H itu menggunakan rumus delta H sama dengan min Q reaksi. Q reaksinya ini rumusnya yang ini ya. Q reaksi berarti bisa ditulis seperti ini, min dalam kurung Q larutan ditambah Q kalorimetri ya, per mol ya. Mol masih ingat ya rumus mencari mol? Mencari mol itu sama dengan massa atau M per mR ya. Massa mol, untuk mencari mol massa per mR atau gram per mR ya. Untuk Q ini adalah kalor jenis Q itu jumlah kalor. Untuk Q itu jumlah kalor dalam joule. Kemudian M itu massa larutan. C kecil ini ya, perhatikan untuk C kecil itu kalor jenis. Kemudian delta T itu perubahan suhu. Kalau jika belum diketahui suhu perubahan suhunya, berarti T akhir dikurangi T awal. Kemudian C yang besar itu adalah kapasitas kalor ya, satuannya joule derajat Celcius pangkat min 1 atau joule derajat Kelvin pangkat min 1. Oke, untuk biar lebih paham, kita masukkan ke contoh soal nomor pertama, nomor 1. Ini di dalam kalorimetri meter terdapat zat yang bereaksi secara eksoterm. Berarti dia eksoterm, berarti dia tandanya negatif ya. Berarti dari dalam sistem keluar sistem atau ke lingkungan ya. Berjumlah 0,5 kg air sebagai pelarut dan mengalami kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenisnya 4,2 Joule kilogram Kelvin. Nah, ini pertanyaannya, berapa kalor yang reaksi yang dilepaskan? Ini kita seperti biasa diketahui masanya 0,5 kg ya. Kemudian delta T nya kenaikan suhunya 3 derajat Celcius. Kemudian C nya ini perubahan
kalornya 4 perubahan kalor, kalor jenisnya 4,2 Joule gram per gram Kelvin. Nah, yang ditanyakan berapa kalor reaksi yang dilepas. Berarti dari asas Black tadi ya, ke reaksi Q reaksi sama dengan Q lepas. Nah maka Q dibalik ya, Q lepas itu sama dengan min Q diterima, karena kan pindah ruas, atau Q reaksinya Q diterima. Nah, maka Q reaksi, nah sesuai dengan asas Black ini ya, jawab sesuai dengan asas Black, Q lepas itu sama dengan min Q terima. Nah, untuk Q reaksinya itu masukkan ke dalam rumus M dikali C dikali delta T. Maka Q reaksinya sama dengan M nya berapa tadi diketahui, masanya 0,5 kg, diganti dirubah menjadi dikonversi menjadi gram, maka nilainya 500 gram ya, dikali 4,2 dikali 3 selisih suhunya, maka didapat nilai min 6300 Joule. Untuk satuan Q reaksi itu kita rubah menjadi kilojoule, maka nilainya min 6,3 kilojoule. Karena di sini ada tanda min, maka dia termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Mudah sekali kan untuk menjawabnya. Kalian tinggal memasukkan rumusnya aja, kemudian memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam rumus yang sudah diketahui tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada contoh soal, dilarutkan 6 gram kristal NaOH ke dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Kemudian terjadi perubahan suhu, kalorimeternya 24 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpinya NaOH dalam air jika diketahui kalor jenisnya 4,2, kemudian kapasitas kalornya 11,7 dan MR NaOH nya 40. Saya kira kalian udah bisa mencari MR NaOH. Untuk mencari MR NaOH masih ingat ya, NaOH itu sama dengan ArNa ditambah ArO ditambah ArH ya, masih ingat ya. Oke, kita lanjut. Di sini kalorimetrinya 100 gram air, ini dalam sini berarti ada air, kemudian dimasukkan ke dalam sini NaOH, masa NaOH nya 6 gram, kemudian MR nya sudah diketahui 40 gram, kemudian kalor jenisnya 4,2, kemudian kapasitas kalornya 11,7 ya. Kemudian ditanyakan delta H nya. Seperti biasa, untuk menjawabnya menggunakan asas Black, Q reaksi sama dengan min Q larutan per Q kalorimetri. Nah, maka kemudian untuk mencari Q reaksi, untuk mencari Q larutan dan Q kalorimetrinya menggunakan rumus M dikali C dikali delta T ditambah M dikali C dikali delta T, sama ya. Nah, maka tinggal kalian masukkan saja nilai-nilai ini. M 100, kemudian dikali massa kalor jenis air 4,2, kemudian delta T nya 35, delta T nya 35 dikurang 24, maka didapat 11. Nah, plus sama
M nya 100, C nya 4,2, delta T nya 11. Delta T berarti selisih suhunya tadi, 35 dikurang 24 ini, ya. Maka didapatlah hasil ini min 4748,7 Joule. Tetapi untuk satuan Q reaksi itu kilojoule, maka dirubah menjadi kilojoule, tinggal komanya saja maju ke depan sini menjadi min 4,7487 kilojoule. Nah, kemudian untuk rumus delta H, demikian rumusnya Q reaksi per mol. Nah, Q reaksi sudah diketahui nih, kita dapat Q reaksinya. Nah, tinggal mencari molnya. Untuk mencari mol NaOH, itu rumusnya gram per mr atau massa per mr, sama dengan 6 per 40 mr nya, ya tinggal dibagi, dapat min 0,15. Tinggal dimasukkan ke rumus ini typo, sama dengan Q reaksinya min 4,7487 kilojoule per 0,15 mol, maka didapat 31,658 kilojoule per mol. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk tugas mandiri kalian ada 2 soal, coba kalian selesaikan. Bisa kalian cari dari sumber lain jika belum dipahami. Oke, kalau sudah selesai kalian kirim di Google Classroom. Jika masih mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal, bisa kalian hubungi saya melalui WA atau kalian datang langsung ke sekolah menemui saya. Oke, saya akhiri dulu untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.